Ada sejumlah kondisi medis yang bisa menjadi penyebab kematian mendadak. Berikut ini 6 pemicu kematian mendadak yang dikutip dari laman Verywell Health. Kondisi medis yang pertama yaitu serangan jantung mendadak atau sudden cardiac arrest. Serangan jantung mendadak adalah salah satu penyebab paling umum kematian saat tidur. Kondisi ini terjadi ketika ada gangguan pada sistem kelistrikan jantung yang menyebabkan jantung berhenti berdetak. Serangan jantung bisa datang tanpa gejala, terutama bagi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit jantung atau kelainan genetik yang belum terdiagnosis. Risiko serangan jantung mendadak meningkat saat tidur, karena tubuh berada dalam keadaan rileks dan detak jantung bisa melambat secara signifikan, sehingga membuat serangan jantung sulit diduga sebelum terjadi. Sleep apnea atau obstructive sleep apnea menjadi kondisi medis kedua penyebab kematian mendadak. Sleep apnea terjadi saat saluran pernapasan tersumbat secara berkala saat tidur, menyebabkan jeda singkat dalam pernapasan. Ketika sleep apnea terjadi, kadar oksigen dalam darah bisa turun, yang berbahaya bagi kesehatan. Orang yang mengalami obstructive sleep apnea lebih rentan terhadap kematian jantung mendadak, terutama di antara pukul 12 malam hingga 6 pagi. Sementara itu, aritmia atau gangguan ritme jantung adalah kondisi lain yang bisa menyebabkan kematian mendadak saat tidur. Ketika jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur, aliran darah ke organ vital dapat terganggu. Aritmia yang tidak terdeteksi dapat memicu kematian mendadak, terutama pada orang yang tidak menyadari adanya masalah jantung sebelumnya. Stroke mendadak juga menjadi salah satu kondisi medis penyebab kematian mendadak. Stroke ini terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, bisa menyebabkan kematian saat tidur. Orang dengan tekanan darah tinggi atau masalah pembuluh darah lebih rentan mengalami stroke saat tidur. Kadar gula darah rendah menjadi kondisi medis lain bagi penderita diabetes. Hipoglikemia atau kadar gula darah yang terlalu rendah saat tidur bisa menyebabkan koma hingga kematian. Sementara itu, kondisi medis keenam yaitu sindrom kematian jantung mendadak atau Sudden Arrhythmic Death Syndrome atau SADS. SADS adalah penyebab kematian mendadak yang sering tidak terdeteksi pada orang sehat. Kondisi ini disebabkan oleh masalah listrik di jantung yang menyebabkan jantung berhenti berdetak tiba-tiba. SADS biasanya terjadi pada orang yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung yang jelas. Beberapa kasus SADS dikaitkan dengan kelainan genetik pada jantung yang tidak terdiagnosis. Ya, Prof, kita lanjut lagi. Ini informasi tadi sudah sangat banyak, tapi ada satu yang tadi Prof sudah sempat sampaikan tentang sudden cardiac arrest. Itu serangan jantung mendadak, kabarnya menjadi pemicu paling umum kematian mendadak di Indonesia. Itu bagaimana, Prof? Ya, jadi ini artinya ini yang bisa kita bilang menjelaskan ketika kita mendengar ada orang yang dalam sebenarnya sehat gitu tiba-tiba meninggal gitu. Tadi bisa dalam keadaan tidur misalnya, tadi bisa dalam keadaan ibadah dia bersujud misalnya, atau dia lagi dalam keadaan beribadah sholat tadi misalnya kan gitu. Nah, itu yang kita bisa bilang bahwa pada pasien tersebut terjadi jadi cardiac death, jadi kematian jantung yang mendadak tadi gitu ya. Jadi boleh dibilang apa yang terjadi pada tubuh orang tersebut yaitu jantungnya berhenti gitu. Nah, jantung berhenti ini kan bisa tadi karena sumbatan misalnya. Jadi karena hubungan dengan jantung koroner ya umumnya ya, itu aliran darah yang mendarahi jantung, yang kita bilang jantung koroner itu tersumbat. Terutama yang aliran darah yang besarnya gitu tersumbat. Dalam waktu hitungan sebentar karena tersumbatnya pasti yang di main vesselnya ya, di pembuluh darah besarnya, sehingga langsung berhenti jantungnya. Kalau jantung berhenti ini kan dalam keadaan tidur kan kita juga nggak tahu di sekitar kita. Kalau dalam keadaan dia lagi lari, jantung berhenti, dia jatuh, mungkin masih bisa kita lakukan resusitasi jantung paru misalnya. Ada perubahan aktivitas yang kelihatan. Ada perubahan gitu kelihatan gitu. Tapi kalau ketidur kan orang kalau kebetulan mungkin melihat secara keseluruhan memang ini tidur beda bisa kelihatan.
Tapi kalau ini nggak kelihatan kan, ya seperti orang tidur ya tidur aja gitu. Tahu-tahu kok nggak bergerak misalnya kan seperti itu. Nah ini yang memang yang kita bisa menjelaskan kenapa seseorang itu mengalami suatu kematian mendadak gitu loh. Apa bedanya sudden cardiac arrest dengan sudden arrhythmic death syndrome atau SADS? Ya, jadi kalau tadi yang misalnya yang sudden death kardiak itu kan secara keseluruhan. Nah, kalau yang aritmia tadi nih ada gangguan irama tadi. Jadi bahwa dia itu dalam waktu hitungan singkat terjadi gangguan irama jantung. Irama jantung kan mesti normal iramanya. Ya makanya salah satu mendeteksi kelainan jantung itu dengan periksa EKG. EKG itu ada suatu alat untuk merekam ya listrik jantung. Kalau dia ada gangguan irama itu mesti benar-benar diperhatikan karena kalau irama itu tidak normal dia akan menyebabkan ya tadi bermacam gangguan termasuk juga akan lepas misalnya embolus gitu ya dari bagian dari pembekuan darah di dalam di pembuluh darah jantung itu yang menyumbat misalnya gitu. Jadi itu yang bisa terjadi gitu. Kalau yang tadi dihubungkan dengan cardiac death, gitu kira-kira. Apakah kondisi-kondisi ini berhubungan juga dengan kualitas tidur? Iya. Nah, ya secara keseluruhan kan saya sampaikan bahwa semua orang itu kita semua butuh tidur yang nyenyak gitu ya. Tentu ketika istirahat kita kurang, ini akan menjadi stres tersendiri buat kita gitu loh. Ya kalau mau dibilang apakah orang-orang yang kurang tidur misalnya ini juga akan membawa dampak buat berbagai penyakit tentu bisa. Karena tadi tidur itu memang kan tidur itu kita butuhkan karena tadi kita istirahat dalam kondisi istirahat ini memberikan tubuh untuk melakukan regenerasi gitu terhadap organ-organ yang di dalam tubuh kita ini gitu. Jadi memberikan kita untuk istirahat, rest ya baik itu seluruh otak dan semua organ kita ya sehingga akan terjadi regenerasi dan kita pada saat bangun akan jadi pulih kembali gitu untuk melakukan berbagai macam aktivitas gitu. Nah, ketika time by time tidur kita ini kurang, tentu ini juga akan berdampak kepada kualitas kita hidup berikutnya gitu. Oke, bagaimana dengan kondisi tidur yang kadang-kadang mungkin kalau kita ada deadline pekerjaan atau apapun yang sedang kita kerjakan, terus tidurnya itu menjadi tidak maksimal, dicicil gitu, Prof. Misalnya 2 jam, 3 jam, selelah-lelahnya kita tidur, kemudian kita bangun, dilanjut lagi, apakah itu oke? Kemudian kalau seandainya tidur sambil menyerap informasi TV tetap dinyalakan, itu menurut medis bagaimana, Prof? Ya, jadi prinsipnya bahwa memang yang namanya tidur itu mesti benar-benar tidur terlalap gitu loh. Ya benar blek, udah memang nggak ada apa-apa gitu. Dan kita bisa saja ketika bangun itu benar-benar fresh gitu. Itu yang sebenarnya tidur yang berkualitas seperti itu. Cuman tadi ya saya tambahkan lagi, kalau ada pilihan ini tidur siang atau tidur malam, ya saya lebih menganjurkan memang tidur pada malam hari karena memang suasananya itu lebih mendukung untuk kita benar-benar bisa take rest gitu ya, benar-benar istirahat cukup gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang kita ngitung tadinya udah nanti tidur cukup. Nah sekali lagi gini, kan pekerjaan itu kan juga ada batas waktunya, artinya ada batas waktu selesainya kan. Nah kadang-kadang kita tidak memperhatikan itu. Ketika kita memang udah mesti istirahat, kita tidak memanfaatkannya untuk istirahat misalnya. Untuk melakukan berbagai kegiatan lain yang dalam tanda petik sebenarnya kalau kita boleh memilih lebih baik kita tidur daripada melakukan kerjaan tersebut. Nah ini yang kadang-kadang itu. Nah bagaimana kalau ini sambil nonton TV? Saya rasa itu pasti suara-suara dari televisi misalnya atau dari musik atau apa segala macam ya bukan yang kadang-kadang kan ada ya di dalam terapi audio gitu ya ada suara-suara musik yang membuat kita lebih tenang lebih ini tuh oke, itu mungkin beda lagi gitu. Tapi kalau kita memang mau dengarkan musik dalam arti kata musik ini memang ingin sesuatu yang kita nikmatin itu kan konsentrasi kita bisa terpecah juga gitu loh. Ya, dan satu hal lagi juga kadang-kadang kita mesti perhatikan, mestinya kita juga ada jeda waktu ya di mana kita selesai stop nih main dengan mobile phone kita, dengan tab kita, dengan laptop kita selesai, close, benar selesai dan kita istirahat gitu. Kadang-kadang kita justru tertidur. Nah, tertidur ini yang kadang-kadang bisa saja jadi tidak pulas juga karena bisa saja mungkin ini ada di telinga kita kebetulan masih mungkin ada gitu nyala, ya? Iya bunyi akhirnya terbangun gitu loh. Jadi ini yang mesti diperhatikan memang kita kalau bisa benar-benar tidur plus tidur
tidak ada yang mengganggu di tengah-tengah tidur kita gitu ya. Dalam arti kata, ya lain kalau memang ini udah waktunya untuk subuh, sholat misalnya, atau ada hal yang lain harus kita kerjakan, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau ini memang karena tadi faktor-faktor tadi termasuk mobile phone atau handphone atau apapun yang itu sebenarnya kan kita bisa hindarin itu. Jadi itu yang mesti diperhatikan juga. Tidur, kualitas tidur itu penting sekali sebenarnya untuk kita bisa menjaga kualitas hidup kita gitu. Ya. Kembali lagi tadi soal yang henti jantung yang menimbulkan kematian mendadak itu, Prof. Kalau seandainya ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami henti jantung yang kita tahu memang betul jantungnya berhenti dan nafasnya tidak ada begitu, apa yang orang awam bisa lakukan? Ya, ini kan termasuk yang kita bilang bantuan hidup dasar ya, basic life support. Ya tentu pertama yang memang kita mesti kerjakan ya, kita lihat lingkungan dulu ya kan gitu, lihat lingkungan dulu, kemudian kita mesti kalau memang itu bisa berusaha ada orang sekitar untuk menolong kita gitu loh. Tapi kita ya kalau kita tahu bahwa hanya kita seorang sendiri di situ ya tentu kita bisa lakukan action. Ya tentu kita mesti pastikan dulu nih kan bagian dari bantuan hidup dasar, lihat dulu nadinya bergerak atau tidak ya. Kita mesti lihat pulsnya misalnya. Kemudian kita lihat juga napasnya gitu misalnya. Kalau nadinya bagus sinawir kan tentu bisa kita bangunkan. Tapi kalau ternyata memang ini berat, mulainya kita lakukan resusitasi jantung paru. Ya saya rasa sekarang ini pun banyak pelatihan-pelatihan yang dikerjakan hal tersebut gitu loh. Cuman memang kadang-kadang karena kurang terlatih, kita tidak familiar untuk hal tersebut. Bahkan di beberapa video gitu yang viral ya, ada suatu tindakan bantuan yang kurang tepat, misalnya ketika orang sekitar tiba-tiba jatuh gitu misalnya. Kan tadi ini sering misalnya olahraga, berlari, atau dia ya ini juga ya pernah kejadian sama kerabat kita ya, lagi main olahraga, kemudian merasa capek sebentar, istirahat, dalam istirahatnya langsung jatuh gitu loh. Nah ini kan berarti yang kita bisa jelaskan saat itu adalah kemungkinan serangan jantung. Nah, maka yang kita bantu adalah saat itu adalah bagaimana kita bisa melakukan resusitasi jantung parunya. Jantungnya kita lakukan tekanan-tekanan kan sesuai dengan RJP tersebut sehingga bisa bergerak kembali. Nah napasnya tentu kita bantu dengan napas gitu, misalnya napas buatan misalnya seperti itu. Dan tadi mungkin bisa orang sekitar harus segera memanggil bantuan medis gitu loh. Jadi ini yang makanya sering sekali gitu ya adanya pelatihan-pelatihan mengenai basic life support ini karena tadi nih, karena bisa saja terjadi kepada siapa saja. Bahwa tiba-tiba orang sekitar kita jatuh karena memang mengalami henti jantung yang mendadak gitu. Oke, kalau soal belajar bantuan hidup dasar begitu, bisa lihat saja di video kemudian dipraktekkan, itu aman nggak, Dok? Ya kalau saya bilang sih tetap harus ikut pelatihannya. Kalau video sih oke bisa gitu ya, kita bisa lihat pelajar. Tapi menurut saya agak beda tasnya. Kan sekarang ini kan banyak juga yayasan-yayasan ya pada kelompok-kelompok masyarakat gitu, ada kegiatan-kegiatan untuk bantuan hidup dasar, terutama misalnya pada Hari Jantung Sedunia misalnya kan gitu. Jadi ini yang mestinya juga masyarakat memahami ya, agar bagaimana nih kita menolong orang sekitar ketika diduga mengalami serangan jantung. Kalau seandainya ada orang tiba-tiba pingsan seperti yang Prof tadi sampaikan, kemudian biasanya pertolongan pertama orang yang nggak ngerti membantu nafas itu biasanya keluarin minyak angin, bantu tepok-tepok, terus bangunin, itu apakah aman, Prof? Ya itu yang saya bilang tadi, kita mesti pastikan dulu ini kondisinya ini kondisi apa. Jadi tadi kita lihat pulsnya, nadinya kan ini atau bisa ini kita lihat nadinya masih ada nggak gitu nih gerakan jantungnya kan gitu. Kemudian napasnya tadi kita nggak bisa lihat perutnya. Kan dia akan naik turun atau enggak gitu tidak ya kan ya. Kalau itu berarti dia hanya pingsan saja, kolaps saja. Ya itu bisa kita mau kasih perangsang. Biasanya perangsang untuk dia misalnya terbatuk-batuk atau dia langsung sadar lagi gitu loh. Nah, cuman tadi kalau dia memang ternyata berhenti, jantung kita pulsnya nggak ada, kemudian kita lakukan napasnya, baru itu tadi resusitasi jantung paru dilakukan gitu loh. Baik. Nah, terkait yang tadi henti jantung, ini apakah berkaitan dengan riwayat kesehatan secara keseluruhan dari seseorang dan apakah penting untuk
kita betul-betul tahu riwayat kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita, misalnya satu rumah begitu, teman dekat gitu, riwayat kesehatannya apa, supaya mungkin bisa membantu? Ya, jadi betul ya. Kalau pertama kita mesti lihat bicara soal seorang mengalami sakit jantung, apapun sakitnya, maka kita bicara soal faktor resiko. Ya, kita bicara soal misalnya penyakit-penyakit tadi lah yang bisa menyebabkan henti jantung mendadak ya. Biasanya apa tadi? Pertama faktor risiko. Kalau umur, jelas umur nggak bisa kita rubah. Umur di atas 60 misalnya, itu memang risiko untuk berbagai macam penyakit terjadi pada orang tersebut gitu ya. Kemudian hal yang dua, faktor genetik. Memang kita tahu bahwa secara genetik keluarganya misalnya ada yang juga pernah riwayat meninggal mendadak misalnya. Riwayat dengan keluarga serangan jantung misalnya, riwayat dengan keluarga stroke misalnya, itu kan faktor keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang kita bisa rubah, yaitu obesitas, kegemukan. Nah ini juga penting, kegemukan. Kemudian juga kebiasaan, tadi kebiasaan misalnya merokok, itu kan juga bisa faktor orang bisa mengalami berbagai macam penyakit. Alkohol itu juga. Kemudian juga makanan, terutama makanan yang tinggi lemak. Daging, red meat misalnya, ya. Kemudian kurang makan sayur-sayuran, buah-buahan misalnya. Minum juga mesti cukup, minum itu juga penting. Ya, kadang-kadang orang nggak perhatian minum, nggak, tidak. Kita mesti lihat, kita minum bukan kalau kita haus, kita mesti lihat selama 24 jam ini kita udah minum berapa banyak. Karena patokannya bisa kita ambil 8 sampai 10 gelas per hari orang dewasa ini kita bilang. Itu aja kita hitung. Apalagi kalau kita bekerja di AC, mungkin kita nggak haus gitu. Tapi sebenarnya tubuh butuh minum tadi. Kemudian olahraga yang teratur, dan yang berikutnya adalah pengendalian diri, stres tadi. Nah, jadi kita tadi lihat nih, pada orang-orang yang memang punya faktor-faktor resiko tersebut, maka dia memang lebih baik untuk check up, penting. Ya kan tadi, dia ini tadi umur, faktor umur misalnya, ya ini kalau dulu tuh di atas 40 tahun wajib check up kita, setahun sekali minimal. Kalau sekarang nih karena penyakit udah lebih mudah dapat, itu umur 30 aja kita bisa mesti check up. Berarti warningnya umur 30 udah harusnya check up ya? Jadi kita mesti tahu, pertama kalau kita bicara soal tadi faktor jantung, ya tadi kolesterol kita cek. Karena saya lihat pasien-pasien saya umur 25 tahun itu kolesterolnya tinggi, itu udah ada itu. Asam uratnya tinggi nggak? Itu juga. Kan gaya hidup, soalnya kan gaya hidup yang sekarang dengan makan segala macam gitu. Itu check up, yang penting kita mau lihat ada kolesterol tinggi kah, ada asam urat tinggi atau tidak. Kemudian hal yang lain juga di dalam pemeriksaan check up itu EKG tadi, rekam jantung. Walaupun itu dalam keadaan istirahat. Bahkan kalau perlu treadmill. Kalau treadmill itu kan memang dirangsang untuk mengerjakan aktivitas sehingga ketika dikasih beban gitu ya, maka ketahuan ini ada perubahan nggak nih di jantungnya tadi. Atau tadi ketika beban yang tinggi dengan treadmill tadi itu tensinya naik atau tidak gitu misalnya. Itu tadi. Ya foto torak misalnya, ronsen dada, ya kan. Kalau sekarang juga lagi tren juga nih, udah mulai usia-usia muda ada kantong batu di kantong pedu, ya USG abdomen sekalian gitu. Nah, belum lagi juga kalau tadi ada riwayat kita cancer, ya faktor-faktor cancer. Bisa kita lakukan pemeriksaan biomarker misalnya, petanda-petanda kanker hati, petanda untuk kanker usus besar misalnya, petanda untuk kanker kalau wanita ya, kanker serviks misalnya, kemudian juga pada kanker pankreas misalnya gitu. Nah itu tadi. Jadi itulah pentingnya check up gitu ya. Dan gula darah tadi. Apalagi kalau memang orang tua kita ada kencing manis, itu kita mesti cek riwayat itu tadi. Jadi sekali lagi sebenarnya pentingnya kita melakukan check up itu tadi, deteksi dini gitu loh. Jangan sampai kita bilang, saya sehat, ngapain mesti check up? Nah itu jangan. Apalagi kalau udah umur tadi di atas 40 tahun. Kita cek aja deh status kesehatan kita. Dan yang penting lagi kadang-kadang kita tuh lupa. Nanti gini, banyak kan kantor-kantor memang melaksanakan medical check up. Cuman tidak di follow up. Saya lihat tuh ada beberapa pasien misalnya udah check up-nya itu bulan 1, baru datang ke saya misalnya bulan 8 atau 7 bulan. Ini Pak nggak bisa, ini mesti cek lagi darah mungkin ada berubah gitu. Nah itu tadi tuh. Jadi as soon as possible ketika memang kita dapat hasil check up, baiknya cepat konsultasi ke dokter, bisa agar dieksekusi. Karena tadi nih kita bicara soal kolesterol tinggi. Kolesterol yang tinggi itu dia akan menyebabkan penyumbatan di mana-mana, bertahap mungkin terjadi pengerasan di pembuluh darah, terus sklerosis yang kita bilang.
Kemudian kalau dia di liver, dia akan menyebabkan fatty liver. Kalau dia di kandung empedu, dia akan menyebabkan batu kandung empedu misalnya. Di pembuluh darah jantung akhirnya dia in the future bisa serangan jantung. Kalau di kepala dia bisa jadi stroke gitu misalnya. Ya jadi yang kita mesti perhatikan ketika ada informasi bahwa ada yang nggak beres di tubuh kita, ya kita mesti check up dan kita mesti pastikan itu sudah normal. Kadang-kadang pasien berobat kolesterolnya tinggi, udah dikasih obat. Biasanya kata obat 1 bulan. Suruh kontrol lagi, merasa udah enak, dia nggak kontrol. Padahal mungkin kolesterolnya belum normal. Ya kembali lagi tadi, ketika kolesterolnya belum normal, maka bisa nimbun di mana-mana. Gitu. Baik Prof, penjelasannya komprehensif sekali, tapi boleh dilanjut nanti setelah jeda? Oke. Ya. Oke, ini biar lebih seru lagi, saya akan ajak Anda ngobrol-ngobrol di di Taman Anggrek. Siap, sambil lihat anggrek ya Prof. Boleh, siap.